Pernyataan keras Justin Hubner usai dipanggil timnas bikin Jepang heboh. Martin Paes beri kabar baik sebut akan datang ke Jakarta lebih cepat. Sintayong rilis daftar pemain timnas Indonesia, Asnawi dan Hernando dicoret. Komentar mengejutkan pelatih Brisbane Roar, lihat gol keren Rafael Strike. Striker andalan Jepang alami cedera, dipastikan absen lawan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Komentar mengejutkan datang dari pelatih Brisbane Roar, yakni Ruben Zatkovic. Ia mengaku takjub melihat gol keren dari Rafael Strike. Dia langsung memprediksi striker timnas Indonesia itu bakal lebih menggila di masa depan. Rafael Strike mencetak gol perdananya bersama dengan Brisbane Roar saat menjamu Sydney FC pada 1 November 2024 kemarin. Masuk di menit ke-70, striker timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol di menit ke-78. Mantan pemain Ado Den Haag itu dengan elegan melepaskan sepakan usai menerima umpan manis dari Thomas Waddingham. Gol itu sekaligus membawa timnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Tapi sayang, gol yang dicetak oleh Rafael Strike belum bisa membawa Brisbane Roar meraih poin. Pasalnya, tim berjuluk The Roar itu harus kecolongan di menit ke-90 lewat gol yang dicetak oleh Jadon Kucharski. Alhasil mereka pun kalah tipis dengan skor 2-3. Terlepas dari itu, Zatkovic memberikan pujian setinggi langit kepada Strike dan juga Waddingham yang mencetak gol pertama. Menurutnya, Rafael Strike berhasil menunjukkan taringnya bersama dengan Brisbane Roar. Sebab dia tahu kalau strikernya itu juga tampil baik bersama dengan timnas Indonesia. Saya sangat senang untuknya Waddingham dan juga untuk Rafael, salah satu pemain baru yang kami miliki, kata Zatkovic. Dia, Rafael Strike, belum banyak bermain di tim utama klub, lebih sering bermain di tim cadangan saat di Belanda. Namun karir internasionalnya dengan timnas Indonesia berjalan sangat baik, dan sekarang dia mulai menemukan permainannya di sini, tegas Zatkovic. Pelatih berusia 38 tahun itu sangat senang dengan performa Rafael Strike. Zatkovic pun mengungkapkan striker 21 tahun itu memiliki potensi besar untuk terus berkembang bersama dengan The Roar. Secara mengejutkan, Sintayong mencoret Asnawi dan juga Hernando Ari untuk laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Masih banyak netizen yang bertanya-tanya kenapa keduanya tak dipanggil pelatih timnas Indonesia tersebut. Ya, Sintayong sudah merilis daftar 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 dan juga 19 November 2024. Menariknya ada dua pemain langganan yang tidak masuk skuad, yakni Asnawi Mangku Alam dan juga Hernando Ari. Sebelumnya, Asnawi memang dianggap tampil buruk saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada 15 Oktober 2024 lalu. Namun bukan karena hal tersebut dirinya dicoret. Asnawi tak dipanggil ke timnas Indonesia karena cedera usai mencetak gol kemenangan Port FC 3-2 pada pekan ke-10 Liga Thailand 2024. Port FC telah memberi pernyataan resmi soal cedera Asnawi tersebut. Pemain 25 tahun itu disebut mengalami cedera hamstring dan harus menepi 2 hingga 4 pekan. Hal yang sama terjadi dengan Hernando Ari. Sang kiper bersama dengan Malik Rizaldi cedera saat membela klubnya Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar pada lanjutan Liga 1 2024. Kabar tak mengenakan itu juga diumumkan langsung oleh Bajul Ijo di laman Instagramnya. Kehilangan mereka berdua tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia menargetkan raih poin untuk laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Justin Hubner dipastikan kembali berlaga pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan timnas Indonesia. Hubner akui telah pulih dari cederanya dan nyatakan tekad kuat untuk membawa skuad Garuda memetik raihan apik saat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Justin Hubner sebelumnya absen pada 2 laga terakhir timnas Indonesia di ronde ketiga kalah melawan Bahrain dan juga Cina. Hal itu lantaran bek milik Wolverhampton Wanderers itu dibekap cedera pergelangan kakinya. Hubner akui bahwa ia kini telah pulih total dari cederanya tersebut. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu siap kembali merumput bersama dengan timnas Indonesia pada 2 laga ke depan melawan Jepang dan juga Arab Saudi.
Ia pun optimis Garuda petik poin penuh pada laga-laga tersebut. Saya telah pulih dari cedera pergelangan kaki. Saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari 2 laga ini, tegas Justin Hubner. Saya sudah benar-benar tidak sabar untuk kembali membela timnas Indonesia. Sampai jumpa di GBK. Lanjut Justin Hubner. Pernyataan ini sontak jadi sorotan publik Jepang. Mereka mengingatkan untuk mewaspadai para pemain timnas Indonesia termasuk Justin Hubner. Adapun timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah pada 2 laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga-laga tersebut bakal tergelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harapannya semoga Justin Hubner tampil apik bersama dengan skuad Garuda. Dan tentu bisa membawa pasukan Sintayong meraih poin penuh saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Apabila timnas Indonesia bisa menang lawan Jepang dan juga Arab Saudi, maka otomatis jalan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Skuad Garuda ditargetkan untuk finish di peringkat keempat. Jika hal itu terjadi, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Namun apabila timnas Indonesia berhasil finish di peringkat kedua, maka otomatis timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Tentu untuk mencapai hal itu, timnas Indonesia wajib meraih poin penuh saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi di laga selanjutnya. Kiper FC Dallas yakni Martin Paes mengaku bahwa ia sangat senang kembali dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Ia juga bangga dengan dukungan besar yang diberikan oleh supporter timnas Indonesia. Martin Paes mengaku bahwa ia awalnya sama sekali tidak membayangkan akan begitu dicintai oleh publik Indonesia setelah memutuskan untuk dinaturalisasi. Usai kembali dipanggil membela timnas Indonesia, Martin Paes merespon dengan penuh semangat. Ia mengatakan kepada para fans timnas Indonesia untuk menantikannya di GBK, sebab ia disinyalir akan terbang ke Jakarta lebih cepat. Hal ini dikarenakan jadwal bersama dengan klubnya tidak terlalu padat. Martin Paes nampaknya tak sabar dengan atmosfer para supporter Garuda di GBK. Ditegaskan oleh Martin Paes, dukungan dan juga kecintaan supporter timnas Indonesia tidak hanya di dunia maya, namun juga di kehidupan nyata. Menurutnya sangat tidak mungkin ia berjalan-jalan di Jakarta tanpa ditemani oleh satpam. Sampai jumpa di GBK, saya akan datang lebih cepat, kata Martin Paes. Sebelumnya, Martin Paes ukir sejarah di kompetisi Liga Amerika Serikat. Martin Paes meraih penghargaan Save of the Year 2024. Penghargaan yang diberikan kepada Martin Paes itu setelah aksi gemilang kiper 25 tahun itu di pertandingan FC Dallas versus LA Galaxy pada 29 Mei 2024 lalu. Martin Paes di laga itu melakukan 2 kali penyelamatan secara beruntun. Martin Paes awalnya menggagalkan sepakan penalti yang didapat oleh pemain LA Galaxy. Menarik menanti kiprah Martin Paes bersama dengan skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Dalam 2 laga tersebut, diprediksi Martin Paes akan menjadi starter. Seperti diketahui, Martin Paes selama ini sudah menjadi kiper utama bagi timnas Indonesia. Hal itu memang tidak mengejutkan, mengingat penampilan Martin Paes memang sangat apik di bawah mister gawang timnas Indonesia. Bahkan ia beberapa kali berhasil menjadi pemain terbaik saat pertandingan ataupun man of the match. Tentu harapannya semoga Martin Paes kembali tampil apik bersama dengan skuad Garuda dan bisa membawa timnas Indonesia meraih poin saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Minimal timnas Indonesia bisa meraih 4 poin di 2 laga tersebut. Ujung tombak Jepang yakni Ayase Ueda terancam absen lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 imbas cedera bersama dengan Feyenoord. Ueda disebut mengalami cedera hamstring di jelang akhir babak pertama saat Feyenoord kalah dari Ajax Amsterdam 2-0. Kelihatannya tidak bagus. Dia mengalami cedera hamstring dan memungkinkan kami akan merindukannya selama beberapa pekan, kata pelatih Feyenoord Brian Priest. Musim ini Ueda mendapatkan kepercayaan penuh dari Priest untuk menggantikan striker utama yakni Santiago Gimenez yang lebih dulu ditempa cedera. Bahkan striker asal Meksiko itu diperkirakan baru bisa merumput pada Desember mendatang. Cedera yang dialami oleh Gimenez secara tak langsung jadi keuntungan bagi Ueda. Striker asal Jepang itu pun tak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Priske. Total 4 gol dari 14 pertandingan berhasil dicetak oleh Ueda di berbagai ajang.
3 di antaranya diletakkan di Eredivisie dan 1 gol lainnya di Liga Champions. Ketajaman Ueda juga teruji di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker 26 tahun tersebut jadi salah satu top skor Samurai Biru dengan torehan 2 gol di putaran ketiga. Sayangnya Ueda mengalami cedera hamstring dan diperkirakan absen beberapa minggu ke depan. Artinya Ueda juga terancam tak bisa bermain saat Jepang melawat ke markas Indonesia.